Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Alferiendra, NPM 20080080, BP 20 sesi C. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai filsafat. Yang pertama adalah apakah yang saya ketahui tentang filsafat dan mengapakah saya harus belajar filsafat. Manfaat filsafat bagi ilmu pendidikan adalah filsafat membantu ilmu pendidikan untuk mengkaji, merumuskan, dan menjawab pertanyaan tentang apa itu pendidikan, apa tujuan pendidikan, apa manfaat pendidikan, apa fungsi dari pendidikan, apa itu kurikulum, apa pengetahuan yang harus diajarkan kepada peserta didik, bagaimana peserta didik dapat belajar, bagaimana komunikasi yang harus dibangun antara guru dengan peserta didik, apa hakikat peserta didik, dan berbagai persoalan lainnya yang menjadi bahan kajian filsafat pendidikan. Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggugat eksistensi atau keberadaan sesuatu, atau yang sering disebut dengan pertanyaan ontologi yang harus dijawab oleh filsafat pendidikan. Bagi manusia, berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya. Studi filsafat harus membantu orang-orang untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Filsafat dapat mendukung kepercayaan keagamaan seseorang asal saja kepercayaan tersebut tidak bergantung pada konsepsi prailmiah yang usang, yang sempit, dan yang dogmatis. Selanjutnya, yang kedua, filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat disejajarkan dengan peran seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya hingga dewasa. Ya, the mother of science. Julukannya ibu dari sekian banyak pengetahuan, menguak hakikatnya hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang saya pelajari hingga semester ini? Ilmu pengetahuan telah melewati sejarah panjang. Ilmu berkembang dari rasa ingin tahu dengan metode yang sederhana sampai pengetahuan sistematis dan kompleks. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari sejarah filsafat. Filsafat adalah ibu dari ilmu. Ilmu pada akhirnya melahirkan teknologi. Sejarah perkembangan pemikiran modern mengalami tonggak penting pada abad kelima sebelum Masehi. Perkembangan filsafat secara tematis mengalami 3 gelombang. Gelombang pertama melahirkan cabang-cabang utama filsafat: ontologi, metafisika, epistemologi, aksiologi, etika, estetika, dan logika. Gelombang kedua lahirnya cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan hidup manusia, seperti filsafat sosial, filsafat politik, filsafat kebudayaan, filsafat ekonomi, dan filsafat manusia. Gelombang ketiga adalah cabang-cabang filsafat yang muncul setelah perkembangan baru dari ilmu-ilmu khusus seperti filsafat bahasa, filsafat lingkungan. Paradigma pemikiran zaman logos ini mengakibatkan perkembangan filsafat atau pengetahuan yang spektakuler, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini berlangsung sampai dengan menjelang abad pertengahan. Selanjutnya, yang ketiga, tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan yang muncul karena kegiatan akal sehat manusia yang ingin mengetahui sesuatu terhadap kejadian-kejadian sehari-hari. Pengetahuan ini diperoleh melalui persepsi dengan menggunakan panca indera. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan
yang mempunyai arah yang lebih tinggi dan sempurna daripada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa bisa menjadi pengetahuan ilmiah dengan adanya syarat-syarat tertentu. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.